Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 mata kuliah Matematika Diskrit dengan topik graf. Adapun anggota beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Finaudin dengan NIM 2012110. Saya Muhammad Syahrul dengan NIM 20700121075. Saya Nurul Azmi dengan NIM 20700012184. Dan saya Usnul Amalia S dengan NIM 20701211087. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, pada sub-sub materi paragraf akan dibahas atau dipaparkan langsung oleh rekan-rekan kami. Untuk materi pertama, saya persilakan. Baik, untuk materi pertama saya akan membahas tentang terminologi dasar. Beberapa contoh terminologi yang berkaitan dengan graf. Graf yang pertama, G1 adalah graf sederhana, G2 adalah graf semu yang mengandung sisi ganda maupun gelang. Sedangkan G3 adalah graf dengan sebuah simpul yang terpisah dari simpul yang lainnya. Ketiga buah graf ini adalah graf tidak berarah. Yang pertama, bertetangga. Definisi 8.2. Dua buah simpul pada graf tak berarah, G dikatakan bertetangga bola keduanya terhubung langsung dengan sebuah isi. Dan kata lain, U bertetangga dengan V jika U dan V adalah sebuah isi pada graf G. Contoh 8.2. Pada gambar 8.11, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Pada graf berarah, sisi kita sebut busur. Jika U dan V adalah busur, maka U dikatakan bertetangga dengan V, dan V dikatakan bertetangga dari U. Yang kedua, bersisian. Definisi 8.3. Untuk sebarang sisi E sama dengan U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contoh 8.3. Pada gambar 8.1a, sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga, simpul terpencil. Definisi 8.4. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Contohnya itu 8.4 gambar 8.1 bagian C. Simpul 5 adalah simpul terpencil. 4. Graf kosong. Definisi 8.5. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong, dan ditulis sebagai N, yang di dalam hal ini adalah jumlah simpulnya. Contohnya 8.5 pada gambar 8.12 adalah gambar N5 seperti yang tertera di dalam PT. Oke. Derajat 8.6. Derajat satu simpul pada gambar tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi dV menyatakan derajat simpul V. Pada contoh 8.6 pada gambar 8.11a, D1 sama dengan D4 sama dengan 2, D2 sama dengan D3. Simpul terpencil adalah simpul dengan dV sama dengan 0, karena tidak ada satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Pada gambar 8.11c, D5 sama dengan 0, sisi gelap dihitung berderajat 2. Jadi, untuk graf pada gambar 8.11b, D2 sama dengan 4. Secara umum, jika terdapat G sebuah gelang dan E sebuah sisi bukan bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah dV sama dengan 2G plus E. 6. Lintasan. Definisi 8.7. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling. Simpul-simpul dan sisi berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, Vx-1, Ex, Vx, sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, Ex-nya sama dengan Vx-1, Vx adalah sisi pada graf G. Contoh 8.10 pada gambar 8.11a.
lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan sederhana, juga termasuk lintasan terbuka. Lintasan 1, 2, 4, 3, 1 adalah lintasan sederhana dan juga lintasan tertutup. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2 bukan lintasan sederhana, tetapi termasuk lintasan terbuka. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan pada gambar 8.11a memiliki panjang 3. Yang ketujuh, siklus atau sirkuit. Definisi 8.8, lintasan yang berawal dari dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Contohnya 8.11. Pada gambar 8.11, A1, 2, 3, 1 adalah sirkuit sederhana, sedangkan 1, 2, 4, 3, 2, 1 bukan sirkuit sederhana, karena sisi 1, 2 dilalui 2 kali. Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana jika setiap sisi yang dilalui berbeda-beda. 8. Terhubung. Keterhubungan adalah dua buah simpul adalah penting di dalam graf. Dua buah simpul U dan simpul V dikatakan terhubung jika terdapat lintasan dari U ke V. Jika dua buah simpul terhubung, maka pasti simpul yang pertama dapat dicapai dari simpul yang kedua. Dua simpul terminal pada jaringan komputer hanya dapat berkomunikasi bila keduanya terhubung. Definisi 8.9, graf tak berarah disebut graf terhubung. Jika untuk setiap pasang simpul U dan V dikatakan himpunan terhubung, terdapat lintasan dari U ke V yang juga harus berada di lintasan dari U ke V. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Terhubung. Definisi 8.11, graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarah terhubung. Graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Definisi 8.11, 12, graf berarah G disebut graf terhubung kuat apabila untuk setiap pasang simpul sembarang dan di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut terhubung lemah. Graf pada A adalah graf terhubung kuat karena untuk sebarang sepasang simpul di dalam graf lintasan, sedangkan graf pada B adalah graf terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari arah. Contohnya ada di gambar di PPT-nya. Yang ke-9, upagraf atau komplement upagraf. Definisi 8.14, komplement dan upagraf G1 terhadap graf pada graf G adalah G2 sama dengan V2 E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggotanya E2 berisian dengannya. Contoh 8.2, pada gambar 8.11a, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Upagraf dan komplement upagraf. Jika graf tidak terhubung, maka graf tersebut terdiri atas beberapa komponen terhubung. Komponen terhubung atau disingkat komponen saja adalah upagraf terhubung dari graf G yang terdapat di dalam upagraf terhubung dari G yang lebih besar. Ini berarti setiap komponen terhubung di dalam graf G saling lepas. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat adalah upagraf terhubung kuat dari graf G yang tidak terdapat di dalam upagraf terhubung kuat dari G yang lebih besar. Yang 10, upagraf merentang. Definisi 8.14, upagraf G1 sama dengan V1 E1 dan G sama dengan V E. Dikatakan upagraf merentang jika V1 dikurang V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Contoh 8.13, pada gambar 8.19, upagraf merentang dari bukan upagraf merentang karena tidak mengandung semua simpul. 11. Cutset. Definisi 8.14, cutset dari graf terhubung adalah himpunan sisi dari hubungan dari yang menyebabkan tidak terhubung dari cutset selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lain untuk cutset adalah jembatan.
Jembatan adalah himpunan sisi yang apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung menjadi dua buah komponen terhubung. Yang harus diingat, di dalam katset tidak boleh mengandung himpunan bagian yang juga katset, sehingga katset dimaksudkan adalah fundamental. Contoh 8.14. Pada gambar 8.20, jika kita membuat sisi 1, 2, graf masih tetap terhubung. Jika yang kita buang adalah 1, 2, dan 1, 5, graf masih tetap terhubung. Tetapi jika kita buang sisi di dalam himpunan 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4, barulah graf menjadi tidak terhubung. Jadi 1, 2, 1, 5, 3, 4, 3, 4 adalah katset. Terdapat banyak katset di dalam sebuah graf terhubung. Himpunan 1, 2, 2, 5 juga adalah katset. 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah katset. 26 juga katset, tetapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan katset. Sebab himpunan bagiannya 1, 2, 2, 5 adalah katset. 12. Graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisi diberikan sebuah harga bobot. Bobot pada setiap sisi dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan. Dengan graf, istilah yang sering dikaitkan dengan graf berbobot adalah graf berlabel. Label tidak hanya diberikan pada sisi, tapi juga pada simpul. Sisi berupa bilangan tak negatif, sedangkan himpunan diberikan label berupa bilangan positif. Baik, selanjutnya materi beberapa graf sederhana. Ada beberapa graf sederhana khusus yang dijumpai pada banyak aplikasi. Beberapa di antaranya diperkenalkan di bawah ini. Yang pertama itu ada graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang tiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n kurang 1. Contoh graf lengkap dapat dilihat pada gambar. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n kurang 1/2. Rumus ini diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, untuk satu buah simpul terdapat n kurang 1 buah sisi ke n kurang 1 buah sisi simpul lainnya. Maka untuk n buah simpul terdapat n dalam kurung n kurang 1 buah sisi. Karena setiap sisi terhitung 2 kali, untuk pasangan simpul yang bersisian dengannya, maka jumlah sisi seluruhnya dibagi 2, yaitu n kurang 1/2. Selanjutnya ada graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Jika simpul-simpul pada Cn adalah V1, V2, titik sampai Vn, maka sisi-sisinya adalah V1, V2, V2, V3, dan selanjutnya. Contoh graf lingkaran. Pada gambar di bawah ini adalah 4 buah graf lingkaran. Salah satunya topologi jaringan komputer area lokal atau LAN adalah topologi cincin yang dipresentasikan sebagai graf lingkaran. Dapat dilihat pada slide contoh graf lingkaran. Untuk selanjutnya ada graf teratur. Graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat tiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut graf teratur berderajat R. Graf teratur, contoh graf teratur dapat dilihat pada gambar. Catatlah bahwa graf lengkap MKN juga adalah graf teratur berderajat n-1. Demikian pula graf lingkaran CN, juga graf teratur berderajat 2. Mudah dihitung bahwa jumlah sisi pada graf teratur derajat R dengan n buah simpul adalah nr dibagi 2. Contoh graf teratur pada gambar di slide. Pada gambar 3.4 adalah graf teratur berderajat 3 dengan 4 buah simpul. Gambar kedua, graf teratur berderajat 3 dengan 6 buah simpul.
Dan gambar ketiga yaitu graf terangkat dengan derajat 3 dengan 8 buah simpul. Dan yang terakhir ada graf bipartit. Graf G yang simpul dan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian, V1 dan V2, sedemikian sehingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2, disebut graf bipartit, dan dinyatakan sebagai G dalam kurung V1, V2. Dengan kata lain, setiap pasang simpul di V1 tidak bertetangga. Apabila setiap simpul di V1 bertetangga dengan semua simpul di V2, maka G dalam kurung V1, V2 disebut sebagai graf bipartit lengkap. Graf bipartit lengkap dilambangkan dengan K, M, N. Jumlah sisi pada graf bipartit lengkap adalah Mn. Contoh graf bipartit dapat dilihat pada gambar. Graf lengkap K2 adalah graf bipartit, tetapi graf lengkap K3 bukan graf bipartit. Untuk menunjukkan K3 bukan graf bipartit, bagilah simpul-simpulnya menjadi dua bagian, V1 dan V2. Yang dalam hal ini, V1 berisi satu buah simpul dan V2 mengandung dua buah simpul. Ternyata dua buah simpul di V2 terhubung oleh sisi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan definisi graf bipartit. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu representatif graf. Nah, di mana terdapat beberapa representasi yang sering digunakan pada graf sederhana seperti yaitu matriks ketetanggaan, matriks persisian, dan matriks senarai ketetanggaan. Yang pertama itu matriks ketetanggaan, di mana untuk mempermudah perhitungan pada program komputer, graf dapat dipresentasikan dengan menggunakan matriks. Salah satunya adalah matriks ketetanggaan. Misalkan G sama dengan FE adalah sebuah graf sederhana di mana F sama dengan N, di mana N lebih besar dari 1. Misalkan simpul dari G adalah F1, F2 sampai Fn, maka matriks ketetanggaan A dari G adalah N kali N matriks, di mana dapat kita lihat pada slide rumusnya yaitu A sama dengan matriks AIJ, di mana 1 jika simpul I dan J bertetangga dan AIJ sama dengan tanda kurung Kurawal jika 0 simpul I dan J tidak bertetangga. Kemudian matriks ketetanggaan dari sebuah graf mencakup ada keturunan dari simpul sehingga ada sebanyak n faktorial keterurutan yang berbeda dari terbentuk dari n simpul. Matriks ketetanggaan merupakan graf sederhana yang simetris yaitu AIJ sama dengan AJI. Hal ini disebabkan oleh kedua-duanya adalah 1 ketika FI dan FJ mempunyai sisi dan adalah 0 jika tidak ada sisi di antaranya. Dinamakan juga matriks 01. Sedangkan untuk graf E berarah, matriks ketetangganya belum tentu simetri, akan berupa simetri jika berupa graf berarah lengkap. Selain itu, graf sederhana tidak mempunyai gelang sehingga diagonal utamanya selalu 0 karena AII di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai N adalah 0. Sayangnya, matriks ketetanggaan 01 tidak dapat digunakan untuk mempresentasikan graf yang mempunyai sisi ganda. Untuk mengatasinya, maka elemen AIJ pada matriks ketetanggaan sama dengan jumlah yang berasosiasi dengan FI dan FJ. Dapat kita lihat pada slide itu contoh 3 buah graf dengan matriks ketetanggaan masing-masing, di mana jumlah elemen matriks ketetanggaan untuk graf N simpul adalah N pangkat 2. Jika tiap elemen membutuhkan ruang memori sebesar P, maka ruang memori yang diperlukan seluruhnya adalah Pn pangkat 2. Pada matriks ketetanggaan ini untuk graf tak berarah sederhana simetri, kita cukup menyimpan elemen segitiga atas saja karena matriksnya simetris sehingga ruang memori yang dibutuhkan dapat menjadi Pn pangkat 2/2. Nah, untuk derajat tiap simpul I dapat dihitung dari matriks ketetanggaan dengan rumus dapat kita lihat pada slide, yaitu untuk graf tak berarah dan untuk graf berarah. Kemudian contohnya yaitu tinjau matriks ketetanggaan pada gambar di bawah ini, di mana derajat simpul 2 pada gambar bagian pertama adalah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Cara pekerjaannya yaitu kita lihat pada gambarnya simpul 2-nya itu kita perhatikan pada matriksnya yaitu ada 1, 0, 1 dan
G1, kemudian dijumlahkan menghasilkan 3. Begitupun dengan derajat-derajat selanjutnya. Kemudian untuk bagian kedua yaitu matriks bersisian. Bila matriks ketetanggaan menyatakan ketetanggaan simpul-simpul di dalam graf, maka matriks bersisian menyatakan kebersisian simpul dengan sisi. Misalkan G sama dengan FE adalah graf dengan N simpul dan M buah sisi, maka matriks kebersisian A dari graf G adalah matriks yang berukuran M kali N. Baris menunjukkan label simpul, sementara kolom menunjukkan label sisinya. Di mana pada slide itu A-nya sama dengan matriks AIJ, E1 jika simpul I bersisian dengan sisi J, dan AIJ sama dengan kurung Kurokawa jika 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Matriks bersisian dapat digunakan untuk mempresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau sisi gelang. Derajat setiap simpul I dapat dihitung dengan menghitung jumlah seluruh elemen pada garis I kecuali graf yang mengandung gelang. Jumlah elemen matriks baris NM jika tiap elemen membutuhkan ruang memori sebesar P, maka ruang memori yang diperlukan seluruhnya adalah PNM. Adapun dapat kita lihat itu contoh graf dengan matriks bersisian. Selanjutnya yaitu pada bagian 3 senarai ketetanggaan. Kelemahan matriks ketetanggaan adalah bila graf memiliki jumlah sisi yang relatif sedikit karena matriksnya bersifat jarang, yaitu banyak mengandung elemen 0 sedangkan elemen yang bukan 0 itu sedikit. Ditinjau dari segi implementasinya, kebutuhan ruang memori untuk matriks jarang, boros karena komputer menyimpan banyak elemen 0 yang tidak perlu. Untuk mengatasi masalah ini, senarai ketetanggaan digunakan. Senarai ketetanggaan menumerasi simpul-simpul yang bertetanggaan dengan simpul-simpul dalam graf. Adapun contoh graf dengan senarai ketetanggaan dapat kita lihat pada slide selanjutnya, yaitu untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai graf dengan subtema yaitu graf isomorfik. Sebelum masuk pada contoh soal, marilah kita bahas dulu mengenai definisi dari graf isomorfik, yaitu dua buah graf yaitu G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi E keduanya. Sedemikian sehingga jika sisi bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E-aksen yang berkorespon di G2 juga harus bersisian dengan simpul U-aksen dan V-aksen di G2. Jadi misalnya dalam bentuk gambaran umumnya, misalnya dua orang mahasiswa diminta menggambarkan sebuah graf dengan 4 buah simpul, masing-masing simpul itu berderajat 3. Graf yang digambarkan bisa beragam bentuknya, dan dua di antaranya itu bisa menunjukkan pada gambar yang akan diperlihatkan pada slide berikutnya. Nah, meskipun kedua graf tersebut terlihat berbeda bentuknya dengan penamaan simpul yang berbeda pula, namun sebenarnya kedua graf tersebut merupakan graf yang sama. Nah, dua graf yang sama tetapi secara geometri berbeda inilah yang disebut dengan graf yang saling isomorfik. Nah, adapun definisi lainnya yaitu dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Nah, ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dengan banyak cara. Nah, seperti pada gambar A, B, dan C, yaitu A G1, B G2, dan C G3. Nah, pada gambar ini G1 itu isomorfik dengan G2 karena simpul 1, 2, 3, dan 4 di G1 berkoresponden dengan simpul A, B, C, dan D di G2. Nah, sisi 1,2, 2,3, 3,1, dan 3,4, 1,4, dan 2,4 itu berkoresponden dengan sisi AB, BC, CD, AD, AC, dan BD. Nah, semua simpul di G1 dan G2 ini berderajat 3. G1 maupun G2 tidak isomorfik dengan G3 karena simpul-simpul di G3 dua buah berderajat 2 dan dua buah lagi berderajat 3. Sedangkan simpul di G1 dan G2 itu semuanya berderajat 3. Selanjutnya, nah
ini adalah beberapa contoh graf isomorfik. Nah, kita masuk pada contohnya. Gambarkan graf yang isomorfik dengan masing-masing graf teratur pada gambar di bawah ini. Nah, cara penyelesaiannya itu solusi untuk persoalan yang ini tidak tunggal sebab banyak sekali cara untuk menggambarkan graf isomorfiknya. Salah satunya pada gambar yang ditujukan di slide. Nah, ini di gambar 1 ini adalah dua buah graf teratur, sedangkan di gambar 2 ini adalah graf isomorfik. Nah, dari definisi graf isomorfik tersebut dapat disimpulkan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat. Yang pertama itu mempunyai jumlah simpul yang sama, yang kedua mempunyai jumlah sisi yang sama, yang ketiga mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum bisa menjamin keisomorfikan suatu graf. Pemeriksaan secara visual masih tetap diperlukan. Contohnya yaitu pada gambar berikut ini. Nah, di gambar berikut ini dua buah graf ini tidak isomorfik. Di A terdapat dua simpul anting-anting berderajat 1 yang bertetangga dengan simpul X, sedangkan di B ini hanya terdapat satu buah simpul anting-anting yang bertetangga di Y. Nah, untuk memperjelas kita masuk pada contoh kedua. Nah, manakah di antara pasangan graf pada gambar berikut yang isomorfik? Nah, penyelesaiannya yang pertama ini, kedua graf pada gambar A tidak isomorfik karena tidak ada korespondensi satu-satu antara simpul-simpul pada kedua graf bertetangga. Nah, peninjauan lebihnya misalnya simpul D. Simpul D ini bertetangga dengan dua buah simpul. Simpul D ini bertetangga dengan dua buah simpul yang berderajat 2 yaitu A dan C. Nah, dan sebuah simpul berderajat 3 yaitu H. Kemudian graf di sebelah kanannya tidak mempunyai simpul yang berkorespondensi dengan D. Jika S dianggap sebagai simpul yang berkorespondensi dengan D, maka ini jelas tidak benar karena simpul S ini bertetangga dengan sebuah simpul berderajat 2 yaitu R dan dua buah simpul berderajat 3 yaitu P dan W. Kemudian yang kedua, graf pada gambar A ini isomorfik sebab terdapat koresponden satu-satu antara simpul pada graf sebelah kiri dengan simpul pada graf sebelah kanan, yaitu A berkoresponden dengan U dan B berkoresponden dengan Q, C berkoresponden dengan R, D berkoresponden dengan S, dan E berkoresponden dengan P, kemudian F berkoresponden dengan T. Nah, untuk memperlihatkan lebih jelasnya bahwa dua buah graf isomorfik, kita dapat menunjukkan bahwa matriks ketetanggaannya itu grafnya itu sama. Nah, matriks ketetanggaan untuk dua buah graf yang isomorfik pada gambar berikut ini adalah seperti di bawah ini. Nah, ini bentuk matriksnya. AG1 sama dengan ABCDE matriks ABCDE dengan matriks ABCDE. Kemudian ini ada AG2 dengan matriks XYWZ dan XYWZ. Nah, terlihat bahwa matriks ketetanggaan G1 dan G2 ini sama, yang berarti kedua graf tersebut isomorfik. Selanjutnya, contoh ketiga. Apakah graf sederhana yang disajikan oleh pasangan matriks ketetanggaan di bawah ini isomorfik? Jelaskan jawaban lalu gambarkan grafnya. Nah, ini adalah bentuk matriksnya. Penyelesaiannya itu keduanya tidak isomorfik karena jumlah sisi pada graf pertama dan graf kedua
kedua tidak sama. Graf pertama atau G1 mempunyai 4 buah sisi. Yang dihitung jumlah elemen 1 di atas diagonal utama. Sedangkan graf kedua atau G2 mempunyai 5 buah sisi yang dihitung dari jumlah elemen di atas diagonal utama. Selanjutnya gambar berikut ini memperlihatkan dua graf yang bersesuaian dengan masing-masing matriks bertetangga di atas yang tadi. Nah, di gambar ini ada algoritma yang masih perlu pemeriksaan apakah dua graf tersebut isomorfik. Nah, algoritma terbaik untuk memeriksa apakah dua buah isomorfik mempunyai kompleksitas waktu eksponensial bergantung pada jumlah simpul di dalam graf pada kasus terburuknya. Kemudian semakin banyak simpul graf pada suatu isomorfik, maka kebutuhan waktu algoritma semakin meningkat dan sangat drastis. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai topik graf. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.